Hey you guys, kalau kalian berteman pernah dijailin gak nih? Kejailan apa yang pernah kalian lakukan atau kalian pernah alamin? Pernah nggak kalian ditakut-takutin pas lagi tidur pulas? Atau tiba-tiba dibangunin pas lagi tidur pulas? Padahal nyawa kalian belum kumpul. Tapi orang perindavan yang satu ini nih guys, mana main kayak gitu. Kejailannya ini tuh bahkan menembus tingkat dewa. Kalau gue bilang sih, ya gimana enggak? Temennya lagi tidur malah ditebas anunya. Seorang pria di India ngalamin hal yang parah guys. Dia ke rumah sakit buat cek kesehatan. Pas bangun dari bius, ternyata udah jadi perempuan. Sakit sih ini mah. Ini bukan prank, bukan juga operasi gagal. Tapi ini tuh benar-benar kejadian yang sangat viral hingga menggemparkan seluruh dunia. Kali ini kita bakal bahas kasusnya, gimana sih kok bisa dia tiba-tiba ganti kelamin? Dan apakah ada efek dari segi kesehatan jika seorang pria berganti kelamin? Jadi ceritanya gini guys, di India Utara, di Uttar Pradesh, ada seorang pria berumur 20 tahun. Namanya Mujahid. Orangnya sih biasa aja sebenarnya, kerja juga serabutan, hidupnya ya sederhana. Nah, dia punya temen nih, atau mungkin bisa dibilang teman yang absurd ya. Namanya Om Prakas. Awalnya sih hubungan mereka kayak teman dekat biasa. Tapi lama-lama Mujahid ngerasa ada yang aneh nih. Si Om Prakas ini jadi terlalu perhatian, posesif, bahkan cemburuan. Tapi ya namanya juga temen ya, Mujahid nggak mikir yang aneh-aneh gitulah. Sampai di suatu hari, Om Prakas tuh bilang, "Bro, lu kelihatannya pucet deh. Kayaknya sakit nih. Mending lu ke rumah sakit aja. Gua temenin dah." Dia bilang begitu. Mujahid nurut aja ya kan. Ya mikirnya temennya ini punya niatan baik gitu mau bantuin. Tapi ternyata itu awal dari mimpi buruk hidupnya. Oh my god! Wow! Pada tanggal 3 Juni di tahun 2024, mereka pergi ke Berkrajpur Medical College di Mansorpur. Ya kalau salah ya wajar lah. Bukan orang India ya kan. Ya akhirnya Mujahid ini diperiksakan di sana. Terus dia dibilang membutuhkan operasi kecil. Lah, Mujahid bingung kan? Operasi apaan gitu kan? Tapi sebelum sempat nanya lebih jauh, dia langsung dikasih obat bius gitu. Dan ya tiba-tiba matanya mulai berat, pandangannya mulai hilang. Dan pas bangun, tiba-tiba dia tuh ngerasa aneh banget. Badannya lemes dengan keadaan yang setengah sadar. Tapi nih, yang bikin dia shock banget tuh, dia ngerasa ada yang hilang. Apaan tuh yang hilang? Anunya guys, bener ini mah. Aneh-aneh emang juga. Pas sadar sepenuhnya, alat kelaminnya tuh sudah berganti. Bayangin dah, lo datang buat periksa. Pas lo bangun, udah jadi cewek. Panik gak? Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Ya sontak aja lah, si Mujahid ini teriak-teriak guys, mencak-mencak sendiri kan. Nanya sama dokter dan perawat, apa nih sebenarnya yang kalian lakuin sama gue? Mana anu gue? Keselip apa gimana nih? Kok nggak ada nih? Tapi jawabannya guys, malah bikin bingung. Dokternya bilang, kami cuma ngelakuin sesuatu yang sesuai persetujuan kamu. Lah, si Mujahid ini juga bingung ya? Lah, kapan tanda tangannya? Kapan minta dioperasinya? Mujahid tuh ngotot guys. Dia nggak pernah ada persetujuan tersebut. Tapi semua dokumen udah ada tanda tangannya. Belum sempat pulih dari shocknya, Om Prakas tiba-tiba datang nih. Tapi bukan buat minta maaf. Om Prakas malah bilang nih, aku sudah mengubahmu menjadi perempuan. Sekarang kau harus tinggal bersamaku. Aku menyiapkan pengacara dan pernikahan di pengadilan untukmu. Kalau tidak, aku akan mendordor ayahmu dan tanah milikmu akan aku ambil alih. Lalu aku akan menjualnya dan pergi ke Lucknow. Wah,
Modus apa lagi nih? Apa jangan-jangan Om Prakas ini tadinya salto di depan cewek, tapi dia jatuh. Dia jadinya kecewa sama cewek, terus dia nyari cowok buat dirubah jadi cewek. Terus dinikahin gitu guys. Astagfirullah. Bukan main warga perindapan yang satu ini memang. Om Prakas juga menambahkan bahwa tidak seorang pun dari keluarga atau komunitas yang akan menerimanya lagi. Komunitas apaan nih? Komunitas pascol. Karena sudah ditebas anunya. Coba yang tahu boleh komen di bawah ya guys. Mujahid yang kaget antara percaya atau nggak percaya nih, anunya yang udah hilang, dia bahkan juga sempat diancam kalau nggak nurut keluarganya bakal celaka kan. Dari situ Mujahid benar-benar hidup dalam ketakutan. Katanya sih dia dikurung dan dipaksa tinggal bareng sama Om Prakas ini. Ya berasa udah kayak pasangan gitu. Sakit nggak sih nih? Ini tuh sebenarnya bukan kisah cinta ya, tapi bentuk teror dalam bentuk nyata. Untungnya, keluarga Mujahid sadar nih, ada sesuatu yang nggak beres. Mereka cari anaknya, lapor polisi, dan akhirnya kasus ini menjadi viral di India. Polisi langsung menyelidiki nih, rumah sakit tempat Mujahid ganti kelamin. Sampai diserbu sama wartawan. Om Prakas akhirnya ditangkap dan semua orang tuh mulai banyak bertanya-tanya. Gimana bisa rumah sakit bisa melakukan operasi sebesar itu tanpa persetujuan yang jelas? Tapi guys, yang anehnya pihak rumah sakit malah ngeluarin pernyataan yang beda guys. Mereka bilang bahwa sebenarnya Mujahid sendirilah yang secara rutin datang ke klinik mereka selama 2 bulan untuk konsultasi sebelumnya. Bahkan psikolog udah menyatakan bahwa dia siap melakukan operasi pergantian kelamin. Dan juga nih, ada bukti bahwa si Mujahid telah menandatangani persetujuan untuk melakukan operasi. Lah makin bingung kan? Ada 2 versi cerita jadinya di sini. Sebenarnya mana yang benar? Mujahid sebagai korban atau dia pernah setuju tapi dia lupa. Keluarga Mujahid akhirnya melapor kasus ini ke pihak polisi pada tanggal 16 Juni 2024. Om Prakas kemudian ya ditangkap langsung ya. Om Prakas diduga meyakinkan para dokter untuk melakukan operasi pada Mujahid yang melibatkan pengangkatan alat kelamin dan merubah jenis kelamin secara paksa. Mujahid diberi informasi palsu bahwa ia memiliki masalah medis yang memerlukan pemeriksaan ke rumah sakit. Keluarga Mujahid dan para aktivis menilai prosesi hukum berjalan terlalu lambat. Keluarga Mujahid juga menuntut kompensasi. Kalau dirupiahkan nih guys, sekitar 400 juta untuk Mujahid atas trauma dan kerugian yang ia alami. Perwira polisi senior yang bernama Ramasis Yadav menyatakan penyidikan sedang dilakukan. Banyak aktivis di India sih bilang gini ya, ini bisa saja kasus manipulasi dan paksaan seksual terselubung. Atau bahkan praktik ilegal pergantian kelamin dan juga jual organ. Wow, ngeri sih jatuhnya nggak? Kasus ini langsung memicu kemarahan publik di Uttar Pradesh. Kelompok petani Bharatiya Kisan Union menggelar aksi protes besar-besaran untuk menuntut keadilan bagi Mujahid. Tapi sampai sekarang belum ada vonis yang jelas memang. Mujahid hidup dengan tubuh barunya, tapi jiwanya sudah hancur. Dia bilang, saya kehilangan kehormatan, kehilangan tubuh saya sendiri. Dan itu kalimat yang gak bakal bisa dilupain oleh siapapun yang mendengarnya tentunya. Nah, karena kita udah bahas kronologinya ya, sekarang kita bahas nih, ada nggak efek samping jika pria ganti kelamin ke wanita? Selain dari infeksi pasca operasi, ada juga kemungkinan masalah buang air kecil dan hilangnya sensasi atau fungsi seksual. Dan juga adanya resiko dari terapi hormon. Ya, seperti yang kita ketahui ya guys, ini tuh termasuk kategori modifikasi kan? Maka, seseorang yang melakukan pergantian kelamin diwajibkan mengkonsumsi hormon estrogen dalam sepanjang hidupnya. Karena itu, ya tentunya bakal ada efek sampingnya gitu. Dan banyak banget nih sebenarnya efek sampingnya. Mulai dari rambutnya yang rontok, jerawat, peningkatan berat badan tubuh yang tidak terkontrol,
beresiko terkena kanker payudara, bahkan juga tekanan darah yang tinggi. Yah, kalau dari kasus warga Perindavan ini tuh memang ngejelimet banget sih guys. Kasusnya juga entah sih akhirnya di mana. Ya selama ini masih ngambang begitu aja. Belum ada update kasus yang lainnya sebenarnya. Kalau menurut kalian semua nih guys, kira-kira si Mujahid ini memang menyetujui operasi pergantian kelamin? Atau memang dia sebenarnya hanya terjebak dan gak tahu apa-apa gitu? Gue sih jujur ya, sebenarnya bingung. Antara lucu, tapi kayaknya dosa gak sih kalau ngetawain ini tuh? Coba kalian tulis di kolom komentar ya guys. So, thanks banget nih buat kalian yang udah nemenin gua dari awal sampai akhir video. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di komen, dan jangan lupa di subscribe juga ya. Semoga hari kalian menyenangkan, walaupun terasa melelahkan, bahkan terasa membagongkan. Hadapi semua dengan senyuman ya. Nama gua Agusdi. See you at next video. Bye.